makam Syekh Rahmat Suci yang dikenal dengan Prabu Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, Kerajaan Jawa Barat, Pajajaran. Beliau juga adalah yang dikenal sebagai yang memeluk Islam dan mengislamkan masyarakat Jawa Barat, setelah yang diriwayatkan bahwa beliau belajar dan bertemu dengan Sayyidina Ali di abad ke-15, sekitar 5 abad lalu, kemudian mengundang dan berdakwah untuk Islaman. Namanya pun diganti dengan Galantrang Setra, yang berarti sosok yang berani lagi suci. Sehari-hari banyak peziarah sampai sekarang. Swadaya. Jamaah kumpulin dari kas-kas dari sini. Assalamualaikum ya awliya Allah, ya sahibal karamah fi hadal maqam, Kanjeng Syekh Sunan Rahmat Suci. Antum lana salafun wa nahnu lahum tab'un. Inna insyaallah ta'ala bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Suci Prabu Kian Santang, kalau izin Allah nyuwunkeun karomahna mauna. Ini gapuranya, gapura sumbangan dari siapa ini? Dari orang Bekasi. Dari orang Bekasi. Kapan dibangunnya gapuranya? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun. Biaya-biaya sehari-hari gimana, dari siapa? Ya, dari para Pengunjung ziarah. Listrik dari orang Bogor. Sudah 6 tahun dibayar. dari orang Bogor, 6 tahun yang lalu, bukan pemerintah dinas. Ini sayang banget ini kotor, banyak sampah. Kan banyak pohon-pohon. Dibersihnya tiap berapa lama sekali? Bisa tidak ada petugas dari pihak dinas kebersihan gitu. Sama Mana dinas-dinas pemerintah nih, dinas pariwisata, dinas keagamaan. Ini makam leluhur, makam sosok istimewa, lahnya tiang Jawa Barat, yang bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak-pihak berwenang, dari pihak pemerintah. Indah kan kalau ditanemin ya, kasih tanaman, bunga-bunga, tanaman-tanaman indah di bawah sekeliling. Lumayan sih, masih agak bersih, tapi kelihatan kurang mendapat perhatian ya mungkin ya. Akhirnya yang bantu juga personal-personal. Ini gapura maksudnya negara yang bangun dari dulu juga. Di bawah swadaya. Jadi dari sumbangan peziarah gapura punya juga. Gimana penghormatan ke leluhur kan harus
harus istimewa. Kalau menyenangkan Kian Santang juga masyarakat Indonesia harus proaktif gitu. Dibenahin ya, dibuat lebih indah, dalamnya lebih terang. Acara Khol kan tiap tanggal 14, juga warga disejahterakan, ada pekerja tetap menjaga kebersihan. Hanya sosok terpenting di Jawa Barat, bahkan nasional, bahkan tanah Indonesia. Waliullah lagi. Maksudnya tingkat ihtiram kita itu bukan hanya bagi peziarah juga. Kalau hanya datang ingin doa tawasul mau hajat, sementara sisi penghormatannya kurang, apalagi dari pihak-pihak yang dikasih amanat oleh Allah, maka mau jadi apa gitu? Harus dihormati, dan pola penghormatannya harus benar-benar dijaga, tingkat kesuciannya dijaga. Beliau mendapat julukan Syekh Rahmat Suci, kesucian daerahnya, makamnya harus terjaga benar. Pihak berwenang harus melihat. Kita doakan untuk orang yang tergerak, agar Allah menggerakkan hati orang-orang, hati pihak yang berwenang untuk bekerja dan memperhatikan tempat yang sangat penting dan penuh barakah ini untuk Indonesia. Udah seperti ini nggak tahu, belum diganti dari berapa tahun, nggak jelas itu juga apa, untuk kebaca juga enggak. Ini makam Prabu Kian Santang, leluhur bangsa, yang semestinya setidaknya jelas, terang, kemudian ada penjelasan sejarahnya. Satu, tiga pura sini, kalau bisa dengan gambar macan. Jadi tiap anak yang datang, tiap orang datang melihat, dilihat sosoknya, tahu sejarahnya. Peziarah juga bisa memahami dengan membaca 2 menit saat masuk. Gapura bisa diperbaiki. Sedih kalau begini, padahal tempat-tempat pariwisata ini adalah rumah negara sebenarnya. Makam-makam yang banyak orang ziarah, rakyat berziarah, masyarakat berziarah dari seluruh penjuru Indonesia, mestinya mendapatkan perhatian lebih. Lihat sawah, kawah, pemandangan yang indah. Sebelah kanan sana gunung tapi tertutupi pohon-pohon yang tidak begitu terawat. Tanah juga masih luas, bisa dibuat lahan yang mana keluarga peziarah kalau datang bisa camping, duduk bersama keluarga di rerumputan. Penuh dengan pohon-pohon yang luar biasa, pohon-pohon tua indah di dalam. Seperti kita lihatkan tadi, sayang, sampah pun tidak ada, tong sampah tidak ada. Yang ada malah sampah-sampahnya di sepanjang jalan, kanan kiri jalan. Lumayan. Kemudian penuh dengan yang minta-minta, dari orang-orang yang masih muda sampai anak-anak kecil, bahkan di sisi-sisi, bahkan di dalam makam. Kalau benar-benar menghormati makam leluhur, makam para waliullah, semestinya itu tidak terjadi. Akhirnya malah yang ada tempat-tempat seperti ini malah membangun komunitas peminta, karena dari anak-anak kecil diajarkan untuk meminta kepada ziarah. Makam waliullah, makam habaib, makam para leluhur, makam orang-orang agung, yang mana yang telah mencetak sejarah bangsa ini tidak terawat dengan sebaiknya, bahkan dipenuhi dengan yang minta-minta. Tidak ada ketertiban dari pihak-pihak yang berwenang. Sampai kapan gitu mau seperti itu? Tidak memberikan citra yang bagus, padahal tempat-tempat semacam ini bisa menjadi tempat pariwisata bahkan bagi orang-orang yang datang dari luar negeri yang ingin mengenal sejarah bangsa. Tempat makam Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, setiap langkah ada saja, bahkan sebagiannya dengan cara memaksa. Itu semestinya difasilitasi, bukan berarti tidak membantu, malah akhirnya menolak orang yang mau datang mendapat kesan tidak enak. Kesananya juga merasa gak enak, karena banyak orang kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang santun, orang-orang yang dermawan, ingin mengasihi, ingin memberi, tapi tidak semuanya orang punya, tidak semua orang bisa. Dan ketika mau ziarah, mereka malah dituntut untuk membagikan dan juga mengajarkan anak bangsa ini yang mana negara yang luar biasa kaya untuk berpikir positif, berpikir produktif.
Jadi dari pihak yang berwenang juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang mana minim pendidikan, yang mana juga tanggung jawab mereka untuk mencerdaskan, membuat ketertiban. Oh, masalah. Itu adalah kewajiban bersama, apalagi kalau bersatu. Masyarakatnya, dari pihak pemerintahnya, ada petugas-petugas tetap, mereka mendapatkan gaji. Saya yakin di setiap makam-makam para wali, jika diperhatikan dan dihormati dengan sebaik-baik penghormatan, maka negara ini semua akan makmur. Saya mengharap ada perhatian yang lebih dan menghimbau kepada para ulama juga, para tokoh setempat, dimanapun tempat makam-makam itu berada, untuk lebih perhatian, untuk beramal soleh. Inti amal, inti perjuangan jika kita bisa mengubah itu. Pemerintah kalau memang tidak bisa, kekurangan, kurang perhatian, terlalu banyak urusan, dinas-dinas terlalu sibuk untuk urusan hal lain, berikan otoritas kepada pihak yang mampu mengorganisir dan mampu memperhatikan dan mampu mempertanggungjawabkan kebersihan dan kebaikan tempat-tempat makam-makam tersebut yang ada sebegitu banyaknya di Indonesia ini dan membawa keberkahan di masyarakat yang cinta dan suka berziarah dan suka memberikan ikram. Semoga dengannya jika masyarakat dan pemerintahnya memuliakan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan, maka yakin Allah akan menambahkan keberkahan, menambahkan penghasilan, menambahkan kemajuan. Mari kita bersama menjadikan, ayo kita benar-benar jadikan Indonesia yang maju, jaya dan bersih bersama seluruh elemen bangsa. Alhamdulillah, taufik minallah. Semoga Allah datangkan orang-orang yang berniat baik, berikhlas, mempunyai wewenang dan mempunyai kemampuan untuk sama-sama membantu dan memperhatikan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.